Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPA terpadu SMP ya. Baik, saya akan memulai share screen materi untuk hari ini ya. Tentu saja sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPA terpadu, saya akan memberikan satu deskripsi tentang IPA dan hakikat IPA itu tersendiri ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa mata pelajaran IPA itu dikenal di jenjang SD, SMP, begitu ya. Tetapi setelah masuk SMA, mereka terpisah ya menjadi mata pelajaran tersendiri, menjadi fisika, ya, kemudian kimia dan biologi. Ya, maka kita ketahui bahwa pelajaran IPA itu merupakan sebuah program, tentu saja untuk menanamkan satu pemahaman konsep ya, dan juga untuk menanamkan dan mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Yang kedua, menurut National Science Education Standard, bahwa pemahaman konsep itu tentu saja diarahkan pada standar inquiry. Ketiga, sejalan dengan pendekatan konstruktivisme bahwa siswa adalah active learner, maka diarahkan tentu saja pengetahuan yang baru harus dikonstruksi langsung oleh siswa. Lalu aktivitasnya seperti apa? Nah, kegiatan pembelajaran IPA itu tentu saja mengembangkan kemampuan bertanya, ya. Kemudian lewat bertanya pasti ingin menyempurnakan jawaban tentang gejala alam, karakteristik alam, dan caranya dilakukan secara sistematis, diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Dan selanjutnya, kegiatan ilmiah ini didasarkan pada metode ilmiah. Nah, hakikat sains ya, ini penting sekali untuk kita pahami ya, bahwa sebelum Anda mengajarkan IPA tentu harus memahami hakikat sains itu sendiri. Yang pertama adalah hakikat IPA sebagai produk. Yang kedua adalah hakikat IPA sebagai proses, dan yang ketiga adalah hakikat IPA sebagai sikap, dan yang keempat adalah hakikat IPA sebagai teknologi. Seringkali kita merasa puas ketika konten ataupun materi IPA itu sudah tersampaikan. Dan itu berarti kita hanya berorientasi pada satu dimensi saja. Hakikat IPA sebagai sebuah produk, artinya hakikat IPA sebagai sejumlah pengetahuan, baik itu fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Ada poin yang penting yang harus kita pahami adalah hakikat sains sebagai proses. Artinya, hakikat sains sebagai proses ini adalah dapat mengembangkan keterampilan, baik itu keterampilan proses siswa, proses dalam sini adalah proses kognitif ya, dan ada yang berkaitan juga keterampilan berorientasi kepada psikomotorik. Selain itu, dalam proses juga ada keterampilan berpikir yang lain, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, seperti berpikir kritis ataupun berpikir kreatif ya. Kemudian sikap yang dibangun tentu saja adalah sikap ilmiah ya. Kejujuran, ketelitian merupakan komponen penting yang dapat menjadi efek iringan setelah kita mengajarkan konsep sains itu sendiri. Dan yang terakhir adalah teknologi. Teknologi adalah aplikasi dari sains. Dengan demikian, siswa diberikan satu konstruksi bahwa belajar sains itu dapat mengembangkan kompetensi siswa secara utuh. Ya. Kita lanjutkan tentang bidang kajian IPA SMP. Nah, ini adalah bagian dari science as product ya. Kita tentu harus mengetahui bahwa apa saja yang menjadi bahan kajian IPA SMP. Dalam IPA SMP akan belajar tentang makhluk hidup, proses kehidupan. Ini biasanya bidang atau area mata pelajarannya itu biasanya ke arah biologi ya. Kedua, materi dan sifat. Ini kajiannya kimia ya. Energi dan perubahan itu bagian dari fisika. Bumi dan alam semesta ini juga dikaji di dalam ilmu fisika. Nah, keempat komponen ini merupakan bidang kajian IPA ya di level SMP yang bingkainya utuh ya. Jadi mereka di jenjang SMP ini belajar IPA tetapi belajar 4 hal ini. Nah, nanti kita bisa lihat dalam komposisi kompetensi dasar di setiap level, baik itu kelas 7, 8, dan 9. Ya. Ini adalah kurikulum, ya, konstruksi kurikulum. Jadi kalau seorang guru tentu harus dapat membaca konstruksi dari SKKD untuk IPA, misalnya seperti itu. Tentu saja di sini ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal yang tentu harus dimiliki oleh peserta didik,
setelah mereka mempelajari IPA ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya di semester 1 dan di semester 2 ada distribusi kompetensi dasar yang ternyata misal di nomor 1 kita bisa melihat bahwa konsep yang akan disampaikan adalah terkait dengan pengukuran. Tetapi di nomor 2 ada terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Di materi yang ketiga bicara tentang konsep campuran. Terus sampai pertemuan di nomor ke-6. Di sini kita bisa lihat bahwa warna dari kompetensi dasar ini adalah warna yang terpadu. Nah, demikian halnya di kelas 8. Di kelas 8 pun demikian, ada materi yang terkait dengan makhluk hidup di KD pertamanya, dilanjutkan dengan konsep biologi sistem gerak, lalu nanti di KD nomor 4 itu sudah ada KD yang terkait dengan fisika. Kemudian dilanjutkan lagi ke biologi dan dilanjutkan lagi ke kimia ya, ke arah materi yang orientasinya ke kimia, misalkan menjelaskan berbagai zat aditif. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi seorang guru IPA untuk bisa membaca dokumen ini sehingga kita bisa melakukan satu aktivitas pembelajaran yang bisa memadukan pesan-pesan kompetensi dasar yang merupakan pesan-pesan kurikulum itu sendiri ya. Nah, ini adalah kelas 9 ya, ada lanjutannya dan ini kelas 9. Demikian halnya sama ya, kita bisa lihat. Nah, kalau kita perhatikan ya, tentu saja salah satu cara nanti ketika kita nanti akan membuat satu tema, tentu kita harus melihat setelah melihat bahan kajian, kita susun peta konsepnya gitu ya untuk memudahkan untuk dan melihat juga keterkaitan konsep satu dan konsep lainnya. Nah, dari peta konsep energi ini kita juga bisa melihat bahwa ada konsep biologi ataupun materi biologi yang bisa dikaitkan, yaitu pada konsep fotosintesis pada materi energi. Nah, selanjutnya di sini poin yang kedua adalah sains sebagai proses ya. Keterampilan proses sains itu menjadi jantungnya aktivitas pembelajaran sains itu sendiri. Mengapa? Karena mengajarkan sains tentu tadi aktivitasnya diarahkan kepada bertanya, kemudian setelah bertanya, kemudian diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, dan ini rangkaiannya adalah rangkaian yang bersifat penemuan. Di sini siswa dapat dilatih untuk dapat merumuskan hipotesis, ya, kemudian dapat merancang penelitian, kemudian melakukan mentabulasi data, pengamatan, kemudian memanipulasi variabel, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Ini adalah bagian dari keterampilan proses IPA ya. Yang ketiga, itu yang tadi saya sampaikan adalah sikap ilmiah. Pada aktivitas pembelajaran IPA terpadu tentu diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah. Salah satunya ketika melakukan sebuah pengamatan atau penyelidikan, itu tentu diperlukan sikap teliti, jujur, dan ini semua tentu menjadi rangkaian kegiatan pembelajaran sains ya. Nah, kita masuk ke prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, tentu kita harus menentukan bahwa substansi materi dari konsep kunci yang relevan ya. Yang kedua adalah adanya keterkaitan. Dan yang ketiga, dibalut dalam aktivitas belajar yang bersifat terpadu dan mencakup aspek perkembangan anak ya. Salah satunya saya ambil contoh konsep energi ya. Pada konsep energi, setelah kita menuangkan dalam bentuk peta konsep, ya peta konsep ini salah satu cara, ya baik sebagai tools bagi kita untuk bisa melihat sebenarnya kedalaman, keluasan dari konsep yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat keterkaitan konsep satu dengan konsep lainnya. Nah, dari peta konsep yang sudah kita susun, kemudian kita bisa mengusulkan satu tema kunci yang bisa mengikat baik itu materi biologi maupun materi fisikanya. Nah, di sini keterkaitan itu diperlukan, salah satunya tentu saja dapat memberikan kebermaknaan materi yang akan disampaikan ya. Nah, setelah prinsip pembelajaran kita akan melihat ciri pembelajaran terpadu ya. Yang pertama cirinya adalah holistik. Nah, tadi salah satunya ya, holistik itu adalah tema yang kita ungkap itu ternyata dapat dapat dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus. Nah, ini untuk tentu saja dapat memahami satu fenomena tapi dari segala sisi. Jadi mereka juga diberikan
satu makna pembelajaran ya, bahwa IPA itu merupakan satu bagian yang menyeluruh ya. Yang kedua adalah bermakna. Nah, tadi ada hal yang kita sebut dengan keterkaitan ya. Keterkaitan antara konsep yang lain akan menambah kebermaknaan ya. Yang diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya itu untuk memecahkan masalah. Salah satu contohnya misalnya kalau dia belajar tentang konsep energi, nah energi itu dikaitkan dengan beberapa contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita merangkai dalam satu aktivitas mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat menghemat energi itu sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa mengatakan ciri pembelajaran terpadu yang ketiga adalah aktif. Nah, aktif itu adalah dibalut dengan satu aktivitas yang berorientasi kepada siswa. Maka pembelajaran discovery dan inquiry merupakan salah satu rekomendasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya kekuatan dan manfaat ya. Tadi kita sudah melihat ya adanya keterkaitan. Keterkaitan itu tentu antar bidang akan menghemat waktu. Yang kedua menghindari tumpang tindih. Ya, tumpang tindih itu dapat dikurangi dan bahkan dapat dihilangkan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat melihat keterhubungan. Ini sangat penting sekali sehingga mereka melihat bahwa ketiga hal ini menjadi hal yang utuh ya. Keempat adalah mereka tentu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Pembelajaran IPA terpadu tentu saja mengarahkan pada satu kemampuan ataupun keterampilan-keterampilan tidak hanya analitik ya, tapi juga ada keterampilan misalnya eksplorasi. Nah, yang selanjutnya adalah gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Karena pembelajaran terpadu ini dapat memungkinkan adanya keterkaitan dengan bidang ataupun materi lainnya, tentu ini akan memunculkan hal-hal yang baru ya. Kemudian kita lihat juga kekuatan yang lain adalah motivasi ya. Motivasi belajar siswa tentu diharapkan meningkat karena dalam keterpaduan itu tentu ada hal yang menarik ya. Ada hal yang menarik, ada kegiatan yang tentu saja tidak menjenuhkan ya. Kemudian menciptakan satu struktur kognitif yang dapat menjembatani antara pengetahuan awal siswa dan pengalaman belajar. Pendekatan saintifik itu menjadi salah satu jawaban, ataupun pendekatan yang diarahkan discovery dan inquiry ya, itu kan based on scientific juga menjadi satu jawaban karena pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan lebih mendalam. Kemudian memahami hubungan materi IPA dari satu konteks ke konteks lainnya ya. Kemudian peningkatan kerjasama antara guru dengan antara guru yang subbidang kajian yang terkait dan guru dengan peserta didik, bahkan peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan narasumber bahkan bisa menjadi salah satu sumber belajarnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk bisa mengantisipasi beberapa kelemahan-kelemahan yang bisa kita implementasikan pada saat pembelajaran IPA tersebut. Yang pertama adalah guru. Guru ini bisa disetting dalam tim teaching ataupun guru tunggal. Ya. Yang kedua siswa. Ini tentu saja seringkali kita akan menemukan hambatan ya kalau peserta didik ini memang memiliki kemampuan yang kurang dalam akademik. Nah ini menjadi sebuah tantangan memang. Bukan berarti untuk dihindari sehingga siswa sudah siap ya. Jadi mempersiapkan siswa karena dalam pembelajaran IPA terpadu memang mengarahkan satu kemampuan analisis ya terhadap konsep-konsep yang dipadukan. Yang ketiga bahan ajar. Ketersediaan bahan ajar tentu menjadi hal yang penting karena tentu saja ada beberapa bidang kajian yang direkatkan oleh tema. Dan tentu peserta didik akan mencari sumber belajar lainnya. Dan yang keempat adalah sarana dan prasarana yang di dalamnya ada alat, media, dan pembelajaran. Komponen penting dalam rangka pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah penilaian. Pada perencanaan pembelajaran, poin yang kita harus lakukan adalah menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua adalah menetapkan standar mempelajari SK dan KD, dan selanjutnya adalah memilih atau menetapkan tema. Dan tahap selanjutnya adalah membuat matriks ya, matriks bagian hubungan atau kompetensi dasar dengan tema, dan selanjutnya merumuskan indikator dan menyusun silabus dan RPP. Tahap selanjutnya dari perencanaan adalah pelaksanaan dan diakhiri dengan proses penilaian.
Ini adalah salah satu contoh pemetaan kompetensi IPA yang terintegrasi ya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa bidang IPA-nya itu dipetakan menjadi fisika, kimia, biologi begitu ya. Lalu dituliskan tujuan pembelajarannya, lalu diturunkan indikatornya, pendekatannya seperti apa, subjek matternya apa, lalu dibingkai dengan tema. Temanya apa yang bisa membingkai dari bidang kajian yang sudah dirumuskan. Ini contoh yang kedua, misalnya seperti ini ya. Ada bidang biologi, bidang IPA yang kontennya biologi dan kimia di kelas 8. Untuk biologi ini adalah sistem pencernaan, kimia adalah zat aditif. Maka tema yang diusulkan adalah bahan tambahan pangan ya, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya dari pembelajaran IPA terpadu adalah mengembangkan silabus ya. Pengembangan silabus IPA tentu berorientasi kepada pembelajaran IPA secara terpadu. Yang kedua, pengembangan peta konsepnya menjadi suatu tema. Yang ketiga adalah merencanakan tahapan pengembangan pembelajaran menjadi suatu silabus dan mengembangkan model-model pembelajaran atau RPP-nya. Demikian yang bisa saya bahas untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.